Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamna min ladunna ilma. Shadaqallahul azim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan makhluknya di alam semesta ini, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Selaparang TV dimanapun berada, tema yang diberikan pada kesempatan ini fenomena akhir zaman. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahari laayatil liulil albab. Shadaqallahul azim. Berbicara tentang fenomena akhir zaman, Allah telah meliris waktu bagi kehidupan manusia. Yang pertama, waktu masa lalu atau yang kita kenal dengan zaman dahulu. Yang kedua, waktu sekarang, yakni zaman di mana kita rasakan kehidupan ini. Dan yang ketiga, waktu yang akan datang atau zaman yang akan datang. Fenomena akhir zaman banyak diunggah oleh Rasulullah SAW, yang artinya bahwa kehidupan akhir itu berbagai macam ciri dan berbagai macam bentuk corak kehidupan manusia di saat itu. Tanda-tanda akan berakhir kehidupan ini, zaman ini, banyak fitnah di mana-mana. Kemudian kejahatan itu merajalela. Perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kemudian masjid-masjid dibangun megah, tapi isinya kurang. Selanjutnya, orang berbuat baik dikatakan buruk, dan orang yang berbuat buruk dikatakan baik. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Dan kemudian tanda-tanda besar akhir zaman itu juga gempa di mana-mana. Gempa bumi, tanah longsor, tsunami, gunung meletus. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Bila mana itu banyak terjadi, maka mendekati akhir daripada kehidupan manusia. Yang pertama, tanda-tanda akhir zaman, banyak fitnah. Fitnah merajalela di mana-mana. Allah sudah jauh-jauh mengingatkan kepada kita tentang bahaya dan dampak fitnah yang muncul di tengah-tengah umat. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan. Di akhir zaman akan muncul banyak fitnah. Fitnah yang akan merusak wibawa orang lain, yang mengakibatkan banyak terjadinya kerusakan-kerusakan di alam semesta ini karena ditimbulkan oleh fitnah. Ada ulama mengatakan satu kali kita mau fitnah itu sama halnya kita membunuh 100 orang. Membunuh 100 orang. Karena apa? Fitnah itu jauh lebih keji daripada pembunuhan. Ketika fitnah ini merajalela, maka itu pertanda akhir zaman sudah tiba. Maka kita tidak pernah luput yang namanya fitnah. Oleh sebab itu, kita selalu mohon dan berlindung kepada Allah supaya kita dijauhkan dari fitnah dunia, fitnah kubur, dan fitnah akhirat. Karena fitnah ini bisa merusak tatanan keluarga dan bisa merusak karakter baik manusia itu sendiri. Itu sebabnya fitnah itu jauh lebih keji daripada pembunuhan. Dan ini akan timbul fitnah itu. Orang yang tidak bersalah dikatakan bersalah. Orang-orang yang baik dikatakan orang-orang buruk. Ketika orang saling memfitnah,
maka akan terjadi perkelahian, akan terjadi pembunuhan, terjadi pembantaian. Kenapa? Karena satu sama lain saling menghina, saling memfitnah, saling adu domba. Dan fitnah ini akan menimbulkan kerusakan di tengah manusia. Dan bukan saja manusia itu yang akan rusak, tapi alam semesta ini juga ikut rusak. Kenapa? Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut diakibatkan oleh tangan manusia. Kata para ulama menafsirkan ini, kalau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menafsirkan, telah tampak kerusakan mulut manusia dan telah tampak kerusakan hati manusia. Kalau mulut manusia rusak, maka fitnah itu banyak tersebar. Semau-maunya manusia memfitnah, menggibah, menghina orang lain. Kemudian kalau rusak hati ini juga, maka akan lebih parah lagi. Kalau terjadi kerusakan hati pada diri manusia, maka segala tindakan kriminalitas, kejahatan, keburukan itu akan terjadi pada diri orang itu, yang mengakibatkan banyak orang-orang yang terzalimi dan tersakiti. Maka itu yang pertama, penafsiran Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tentang kerusakan di darat dan di laut. Kalau kita renungkan secara logis, bahwa penyebab terjadinya kerusakan huru-hara di muka bumi ini tidak lain karena mulutnya manusia yang tidak bisa dikendalikan. Orang berbuat baik dikatakan berbuat buruk, orang-orang soleh dikatakan tidak soleh. Kemudian orang-orang yang berkumpul melakukan pengajian-pengajian dikatakan teroris dan segala macam. Ini fitnah. Kalau ini terjadi, maka akan terjadi kelompok-kelompok. Kalau sudah terjadi kelompok-kelompok di tengah masyarakat, maka mereka akan terjadi hukum rimba juga. Siapa yang kuat akan memangsa yang lemah. Kalau sudah terjadi hukum rimba diakibatkan oleh fitnah, maka semua orang akan mengalami gangguan. Semua orang merasa dirinya kuat, yang sehingga semena-mena untuk mendiskriminasi orang lain. Nah, inilah fenomena akhir zaman. Yang pertama, banyak muncul fitnah. Lalu yang kedua, wanita lebih banyak daripada laki-laki. Isyarat ini telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa nanti di akhir zaman itu perempuan lebih banyak. Sekarang bisa kita saksikan, yang banyak mengisi masjid itu perempuan, majelis-majelis ta'lim itu perempuan. Bahkan ada ungkapan mengatakan nanti di akhir zaman itu 1 berbanding 50, 1 laki-laki dan 50 perempuan. Bukan berarti 1 laki-laki ini boleh menikahi perempuan, tidak. Artinya sebegitu jarangnya sudah laki-laki. Pernah dalam satu riwayat disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, nanti fenomena akhir zaman itu lebih banyak laki-laki yang meninggal duluan. Lebih banyak laki-laki yang meninggal duluan. Dan itulah sebabnya kenapa skala perbandingan itu sangat jauh. Laki-laki itu 1, kemudian perempuan itu 50. Itu saking jarangnya laki-laki sudah. Tapi ingat, jangan sampai beranggapan seperti apa yang viral akhir-akhir ini, 1 orang laki-laki boleh menikahi 50, tidak ada hukumnya itu, tidak ada dalilnya. Yang ada itu cuma perbandingan banyak, kuantitasnya antara laki-laki dengan perempuan. Bukan masalah persoalan wanita itu nanti dinikahi oleh 1 orang laki-laki kemudian menikahi 50, itu tidak ada. Ini yang pernah sempat viral di tanah air kita. Tetap itu dalil yang disebut oleh Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah wanita 1, nikahilah wanita 2, 3, 4. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian tidak mampu untuk berlaku adil, maka cukup saja. Artinya bahwa ini agama menganjurkan manusia untuk melakukan pernikahan itu sampai 2, 3, 4. Bukan berarti nanti boleh 50, enggak ada itu syariatnya yang seperti itu. Skala perbandingan di akhir zaman itu jauh lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Ini pertanda bahwa akhir zaman itu sudah dekat. Dan kita bisa saksikan. Kemudian tanda-tanda lain dari akhir zaman itu adalah banyak perempuan menyerupakan dirinya seperti laki, dan banyak juga laki-laki menyerupakan dirinya seperti perempuan. Bagaimana buktinya? Akhir-akhir ini viral
ada yang disebut dengan gender, ada yang disebut dengan emansipasi wanita. Ada sebagian kelompok yang menghalalkan tentang perempuan boleh jadi imam Jumat, boleh jadi khatib Jumat. Bahkan ini sudah terjadi di negara kita Indonesia ini. Tidak boleh perempuan itu menjadi imam, tidak boleh. Dalam komunitas laki-laki tidak boleh. Laki-laki itu harus jadi imam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-lakilah pemimpin bagi perempuan. Allah melebihkan laki-laki dan perempuan dalam sisi yang berbeda. Artinya ketika dalam ranah kita sholat, imam sholat, itu maka laki-laki yang jadi imam. Sepintar apapun perempuan, hatta perempuan itu sudah bergelar profesor, doktor, master dan lain sebagainya, tetap dia menjadi makmum bagi laki-laki. Sehebat apapun dia tidak boleh menjadi imam salat Jumat pada komunitas kaum laki-laki. Dan dia juga tidak boleh menjadi khatib. Dan hal ini banyak dilegalkan akhir-akhir ini. Ada di satu tempat di mana perempuan menjadi khatib langsung jadi imam. Nah, ini bahaya. Dan inilah salah satu tanda-tanda kemungkaran akhir zaman, di mana perempuan berlagak menjadi laki-laki dan di mana laki-laki berlagak menjadi perempuan. Bahkan yang menjadi viral akhir-akhir ini juga kesetaraan antara saf laki-laki dengan perempuan. Dalam konsepsi fikih itu tidak boleh, perempuan itu harus tetap di belakang, jangan sejajar dengan laki-laki, dan ini dilegalkan. Maka kalau seperti ini, inilah sudah salah satu tanda fenomena akhir zaman. Wahai kaum laki-laki, jadikan dirimu sebagai laki-laki. Perempuan juga jadikan dirimu seperti fitrahmu perempuan. Jangan kemudian kau ingin menjadi laki-laki dan sebaliknya laki-laki kau ingin menjadi perempuan. Jangan, ini bertentangan dengan fitrah kehidupan manusia. Allah telah mendeklarasikan keberagaman bagi laki-laki dan perempuan. Hal itu Allah ungkapkan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ayat ini sering disampaikan. Wahai manusia, kata Allah, diseru semua manusia dari timur sampai barat, dari masyrik maghrib, diseru bahwa sungguhnya aku telah menciptakan laki-laki dan perempuan, kata Allah, yang berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya saling kenal mengenal. Artinya kodrat laki-laki sudah ditentukan oleh Allah, kodrat perempuan pun sudah ditentukan oleh Allah. Masing-masing itu diberikan kelebihan oleh Allah yang satu dengan yang lain, dan diberikan tanggung jawab bagi laki-laki dan diberikan tanggung jawab pada perempuan. Bukan berarti dengan lahirnya gender, dengan lahirnya kesetaraan atau emansipasi, semuanya wanita mau jadi segalanya. Hati-hati, udah diatur kita, wanita sudah memiliki tugas dan fungsinya, laki-laki juga sudah memiliki fungsinya, tugas dan fungsinya. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman tentang persoalan masalah gender. Kalau itu terjadi, nanti imam perempuan dibolehkan menjadi imam Jumat, jadikan khatib, kacau Islam ini, kacau. Dan inilah penyebab terjadinya kerusakan di kalangan umat Islam. Kita tidak memahami fitrah kita masing-masing. Fitrah laki-laki sudah diberikan oleh Allah dengan kesempurnaan, begitu pula perempuan sudah diberikan kesempurnaan oleh Allah. Maka silahkan kita jalankan fungsi dan aktivitas kita masing-masing, jangan sampai bertentangan apa yang kita inginkan dengan nilai-nilai agama yang telah mengatur kita dengan secara adil dan bijaksana. Tidak ada aturan yang paling hebat di alam semesta ini kecuali aturan agama, yakni agama Islam. Maka hormatilah aturan itu, taatilah aturan itu, jalankan aturan itu, maka semua kita akan damai di muka bumi ini. Allah menurunkan aturan dengan kebijaksanaannya, dengan keadilannya. Itu Allah inginkan kepada kita supaya kita selamat, supaya kita selalu dalam petunjuk Allah, supaya kita selalu dalam kebenaran. Dan Allah tidak menginginkan kita di dalam kesesatan, dalam kezaliman, dalam kenistaan. Maka diturunkanlah undang-undang yang disebut dengan syariat Islam.
maka ikutilah. Kalau sudah banyak orang keluar dari aturan Islam, syariat Islam, itu pertanda akhir zaman sudah dekat. Nah, kemudian selanjutnya tanda-tanda akhir zaman, banyak terjadinya pembunuhan di mana-mana. Akhir-akhir ini kan MUI yang menjadi barometer umat Islam, di mana MUI fatwa-fatwanya sangat didengar oleh masyarakat muslim, khususnya kita di Indonesia. Dan MUI menjadi perpanjangan tangan bagi para ulama-ulama yang lain. Tidak semua tergolong menjadi anggota MUI. Nah, pada akhir-akhir ini banyak MUI didiskriminasi oleh orang-orang yang tidak dikenal. Sampai ada penembakan di MUI pusat. Kalau ini sudah terjadi, para ulama-ulama didiskriminasi, kemudian dikriminalisasi, maka ini pertanda juga akhir zaman. Karena apa? Kalau orang-orang sudah jauh daripada ulama, membenci ulama, itu alamat dunia ini juga akan mengalami kerusakan. Tidak saja ulama yang dampaknya, tapi alam semesta ini juga akan mengalami kerusakan. Kenapa? Mautul ulama, mautul alam. Matinya ulama berarti matinya dunia ini. Dan kita ketahui Rasulullah SAW telah mendeklarasikan sebuah hadis tentang bagaimana ulama. 4 pilar dunia. Yang pertama, ilmunya para ulama. Yang kedua, keadilan para pemimpin. Yang ketiga, kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat adalah doa orang-orang miskin. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah penerus para nabi. Ketika para ulama ini didiskriminasi, dibully, dibunuh, kemudian diteror, itu pertanda akhir zaman sudah dekat. Karena apa? Nanti akan banyak ulama-ulama yang meninggal dunia. Meninggal dunia diteror, dibom, ditembak. Akhir-akhir ini kan kita saksikan, khususnya di Timur Tengah, berapa banyak pejuang-pejuang Islam yang membela tanah Palestina terbunuh, dari golongan ulama, daripada golongan pejuang-pejuang yang lain. Kalau ulama sudah banyak yang meninggal dunia, itu tanda akhir zaman sudah dekat. Artinya kalau ulama sudah meninggal dunia juga, maka alam ini juga akan meninggal, alam ini akan mati. Apa maknanya? Keberkahan itu dicabut oleh Allah, rahmat itu dicabut dari bumi oleh Allah. Kenapa? Karena para ulama yang menjadi panutan, yang menjadi pembimbing ke arah kebenaran, yang membawa obor tauhid, yang membawa obor syariat, itu mereka meninggal duluan, gugur apakah ditembak ataukah mati secara tiba-tiba. Maka itu menunjukkan bahwa fenomena akhir zaman itu sudah dekat dengan kita. Maka oleh sebab itu ulama harus dilindungi, harus dijaga, dihormati. Kenapa? Karena dia bagian daripada perkat bumi ini. Tanpa wadah ulama, maka kita tidak akan pernah mengenal kebenaran. Karena mereka adalah ujung tombak perjuangan, penerus perjuangan para nabi-nabi dan rasul. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Dan kalau bukan karena ilmu mereka, kita tidak akan bisa menjalankan syariat, menjalankan tarekat, menjalankan hakikat, menjalankan ma'rifat. Karena dari dialah Allah menitipkan ilmu-ilmunya. Dari para ulama-ulama inilah Nabi menelurkan ilmu-ilmunya. Maka oleh sebab itu, kalau ulama sudah didiskriminasi, sudah diteror, maka pertanda akan terjadi kerusakan, keretakan di tengah-tengah umat. Lalu yang kedua, sebagai pilar dunia ini adalah keadilan para pemimpin. Tanda-tanda akhir zaman itu ketika pemimpin sudah mulai zalim, sudah mulai menindas, memaksa, mengintimidasi rakyatnya, menjadikan rakyatnya budak-budak, maka itu pertanda akhir zaman itu sudah dekat. Kehancuran zaman ini sudah diambang pintu. Maka oleh sebab itu, pemimpin yang bijaksana, yang adil akan menjadi penguat bumi ini dan akan membawa kedamaian bagi umat manusia. Tapi pemimpin yang zalim, yang arogan, yang semau mena-mena melakukan tindakan-tindakan anarkis,
bahkan korupsi, kemudian menjadikan bawahannya sebagai tempat memuaskan keinginannya untuk memaksa menindas orang lain, maka ingat, akhir zaman itu sudah ada tanda-tandanya ketika para pemimpin itu sudah berlaku sewenang-wenang. Maka oleh sebab itu, untuk mengenal akhir zaman ini sangat mudah. Sudah dirilis oleh baginda Rasulullah SAW. Salah satu diantaranya akan muncul pemimpin-pemimpin yang zalim, dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang bodoh di manapun mereka berada. Itu pertanda kalau pemimpin yang zalim dan bodoh, tentu dia tidak akan mampu membangun kehidupan yang nyaman, membangun kehidupan yang damai, dan tidak akan mampu membangun karya-karya besar yang bermanfaat bagi umat. Kenapa? Karena kezaliman ada pada dirinya. Ketika kezaliman ada pada diri pemimpin, semena-mena melakukan apa saja kepada rakyat, maka hati-hati, akhir zaman itu sudah kelihatan. Kemudian kedermawanan orang-orang kaya. Selama masih ada orang-orang kaya yang peduli dengan orang miskin, orang jompo, anak yatim, janda-janda, maka insya Allah akhir zaman itu masih jauh. Tapi ketika orang-orang kaya itu sudah tidak lagi mau mengeluarkan hartanya, tidak mau berzakat, tidak mau berinfak, dia dengan hartanya dia sombong, dengan hartanya dia melakukan kezaliman, dengan hartanya dia semena-mena terhadap orang kecil, maka ingat, itu juga bagian dari pertanda akhir zaman. Kalau orang-orang kaya sudah nggak peduli lagi dengan orang-orang miskin, tidak peduli lagi dengan orang-orang fakir, maka itu pertanda bahwa akhir zaman ini sudah dekat. Maka saya himbau kepada kita, sebelum datangnya akhir zaman, sebelum datangnya hari akhir, yang kaya silakan berderma, silakan berzakat, silakan berinfak, karena suatu masa nanti orang tidak mau menerima sedekah, orang tidak mau menerima zakat. Kenapa? Orang semuanya pada kaya. Dan salah satu tanda akhir zaman itu nanti, budak-budak yang tadinya jadi budak, yang tadinya jadi pelayan, yang tadinya jadi pembantu, dia akan menjadi bos. Dan sebaliknya, orang-orang yang tadinya jadi bos, dia akan bangkrut, dia akan menjadi anak buah. Maka ini zaman sudah terbalik. Kalau sudah seperti itu terjadi, maka itu pertanda akhir zaman ini sudah dekat. Dan tanda-tanda akhir zaman juga, masjid banyak dibangun tapi isinya sepi. Kegemaran kita membangun, tidak salah kita membangun masjid semegah apapun, lantai berapapun, tetapi ingat, setelah jadi nanti bangunan masjidnya yang megah, arsitektur yang bagus, ornamen yang bagus, jangan lupa isi masjid itu, penuhkan masjid itu. Maka tanda-tanda akhir zaman itu banyak masjid tapi isinya kosong. Kita fenomena ini terjadi sekarang. Masjid lantai 2 tapi dia berisi hanya pada ibadah-ibadah sunnah. Misalnya hari raya Idul Fitri, itu full, sampai di halaman full, lantai 2-nya full. Tapi hari Jumat tidak bisa full seperti itu. Padahal itu kewajiban kewajiban bagi umat Islam. Wajib kalau kita melaksanakan sholat Jumat. Kalau hari raya itu kan sunnah. Jadi sama dengan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib itu wajib. Zuhur tapi tidak penuh, asar juga tidak penuh, maghrib juga tidak penuh, isya juga tidak penuh. Tapi kalau sholat hari raya Idul Adha, Idul Fitri, terus kemudian taraweh malam pertama sampai malam ke-10, itu penuh. Padahal itu adalah ibadah sunnah. Tapi kenapa yang wajib itu tidak bisa penuh, hanya penuhnya Jumatan? Nah, ini fenomena yang terjadi. Kalau ini sudah kelihatan dan ini sudah nampak, maka sebentar lagi huru-hara akan akhir zaman ini akan muncul dan akan nampak. Silahkan kita bangun masjid semegah apapun, lantai berapapun, tapi jangan lupa isi masjid itu, karena bagian daripada akhir zaman ini. Sekali lagi, masjid banyak ya dibangun, banyak yang berlantai 2, lantai 3, tetapi isinya sangat sedikit. Ini sudah kelihatan di mana-mana, sangat dekat sudah akhir zaman ini. Bahkan kita sudah mengalami akhir zaman ini, Pak. Kemudian yang selanjutnya,
di samping akhir zaman itu, di samping masjid banyak berlomba-lomba orang, kemudian banyak orang berlomba-lomba membangun rumah di kebun-kebun. Kata Rasulullah SAW, nanti akan di akhir zaman itu banyak orang membangun hotel-hotel di kebun, yang tadinya semak belukar, tidak ada orang berani ke situ, yang tadinya pegunungan, perbukitan, namun di situ dibangun hotel-hotel megah, dibangun rumah-rumah megah. Itu pertanda akhir zaman. Kalau sudah banyak itu bangunan-bangunan mewah di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah perkebunan, di tengah-tengah perkampungan yang sepi, maka ingat kata Rasulullah SAW bahwa itu adalah merupakan tanda akhir zaman, akan dekat kiamat itu. Banyak sekali Rasulullah SAW menampakkan tanda-tanda akhir zaman. Dan tanda-tanda akhir zaman yang paling besar terjadi nanti apabila muncul Ya'juj dan Ma'juj. Kita sering mendengar kata ini, bahkan orang-orang tua dulu kita nyeleneh menyebutnya Ma'juj dan Ina'juj. Padahal Allah telah merilis siapa Ya'juj dan Ma'juj itu. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Ya'juj dan Ma'juj ini melakukan kerusakan di muka bumi ini. Siapa dia? Menurut analisa para mufassir, bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini adalah lahir dari dua bangsa, Mongolia dan Tartar, yang akan menghancurkan alam semesta ini. Allah memberikan kekuatan, dan Ya'juj dan Ma'juj ini dikurung oleh Iskandar Zulkarnain, atau orang barat menyebutnya Alexander the Great. Dia telah dikurung karena dia dulu ada satu kampung di mana penduduknya Dako atau bisu. Akhirnya mereka penduduk yang bisu ini setiap hari diobrak-abrik oleh Ya'juj dan Ma'juj. Setiap hari selalu diganggu. Akhirnya mereka lari ketakutan dan minta perlindungan kepada Iskandar Zulkarnain. Lalu apa kata mereka dengan menggunakan bahasa isyarat? Wahai Iskandar Zulkarnain, setiap hari kami diganggu, dirusak kehidupan kami oleh Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya Iskandar Zulkarnain ini mengatakan, wahai masyarakat, tolong kumpulkan besi-besi. Kita akan buat penjara untuk memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj. Singkat cerita, Ya'juj dan Ma'juj ini dipenjarakan oleh yang namanya Iskandar Zulkarnain. Dan ketika penjara Ya'juj ini nanti terbuka, maka itu pertanda kiamat itu sangat dekat, akhir zaman itu dekat. Dalam sebuah riwayat, keganasan Ya'juj dan Ma'juj ini akan mengadakan kerusakan di semua belahan bumi ini kecuali Mekah dan Madinah. Kenapa? Katanya para ulama, Mekah dan Madinah itu tidak bisa dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa? Karena Mekah dan Madinah itu sudah dikepung oleh para malaikat. Begitu pula nanti ketika munculnya Dajjal, itu tidak bisa dimusnahkan Mekah dan Madinah. Selain Mekah dan Madinah itu tenggelam, dihancurkan. Karena apa? Kata para ulama tentang keganasan Ya'juj, keburukan Ya'juj itu setiap satu kali melangkahkan kakinya bisa gemetar alam semesta ini, dan daun-daun yang ada di bumi ini akan habis dimakan. Bahkan air laut pun itu akan habis diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj. Riwayatnya dulu memang ketika dia masih muda, dia keturunan Nabi Adam alaihissalam dari Nabi Sid, bahwa Ya'juj ini dia mampu meminum air satu kolam, satu sungai pun dia bisa minum. Nah, diberikan kelebihan oleh Allah untuk menjadi sumber fitnah dan sumber malapetaka di akhir zaman. Maka ketika itu Ya'juj akan tiba. Para ulama mengajarkan kita supaya kita tidak bisa ketemu dengan Ya'juj dan Ma'juj maupun Dajjal. Kita disuruh memperbanyak bacaan surat Al-Kahfi supaya kita terhindar dari fitnah Ya'juj, fitnah Dajjal, dan fitnah-fitnah yang lain. Maka kalau dua ini muncul, Ya'juj dan Ma'juj, kemudian Dajjal itu muncul, maka pertanda akan terjadi huru-hara akhir zaman dan akan dekat sekali dengan kiamat. Inilah tanda-tanda sebagian daripada akhir zaman itu, dan masih banyak tanda-tandanya. Berhati-hatilah dengan akhir zaman, perbanyaklah ibadah, perbanyaklah berzikir, mendekatkan diri pada Allah, karena akan muncul fitnah-fitnah yang sangat luar biasa berat dan besarnya, yang akan muncul di setiap perkampungan umat muslim. Dimanapun kita berada, fitnah itu akan selalu menggurita. Maka
Mohonlah perlindungan dan pertolongan kepada Allah, karena tidak ada yang bisa menolong dan melindungi kita kecuali Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir, wa ma taufiqi illa billah, 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.